2,5 ini. Jadi makanya ketika saya lihat Padepokan, yang saya tanya ada silatnya enggak? Karena silat ini adalah bela diri asli bangsa Indonesia. Ya, hanya setiap daerah kan ada ciri khasnya. Ya, kalau Sumatera itu tadi ada silat tuo dari Sumatera. Dari sini kan ada Cimande, ya, Cikalong, ya, Golok Sipitung. Nah, ini diramu ini oleh berapa negara ini silat ini apa namanya jurus ini. Ini tahun 2000 diciptakan jurus ini. Saya mengikuti pelatihannya ini tahun 2003. Itu pertandingan pertama dipertandingkan jurus namanya TGR ini. Jadi saran saya untuk anak-anak bisa ke tingkat nasional, baik tunggal, ganda maupun regu, cari pelatih-pelatih yang Jawa Timur yang sudah level nasional, khususnya seni TGR ini. TGR namanya ini ya, tunggal, ganda, regu. Ini untuk melatih anak-anak supaya bisa pada standar nasional. Di YouTube itu ada Pak, kalau kita lihat. Tapi harus ada pelatihnya langsung kita bisa datangkan. Yang bisa target, Anda melatih anak-anak saya, targetnya di mana? Nah, Porprov targetnya apa? Emas, perak, jadi naik anak-anak kita. Bukan hanya berkompetisi sekedar ini ya, tapi kita bisa bersaing di event itu. Penghafal Quran tapi silatnya ini. Ini kan seni ini Pak, seni. Kemudian ada kategori tanding ya. Nah kalau itu kategori tanding memang dia fight ya, fight. Disabung ya. Body kontak langsung poin ya, itu untuk prestasi. Dulu di pos penas itu dipertandingkan. Ya, kalau di madrasah belum ada. Selamanya dulu di pos penas dipertandingkan ini untuk pencak silat. Ada juga kalau di Dikbud itu ada namanya Popda, ada namanya O2SN. Ini dipertandingkan ini Pak. O2SN ini setelah 2004 saya mengajar anak-anak dari kabupaten. Saya sering bawa silat dari kabupaten ke tingkat provinsi dan sampai ke tingkat nasional anak-anak saya. Ya, saya juga pelatih. Ya. Tapi di Jawa Timur lebih jago Pak. Nah, di Jawa Timur lebih jago. Jadi tinggal dilihat di KONI pengurus cabang Pemprov IPSI Jawa Timur. Nah, di sana kan Pemprov itu pasti ada pelatih-pelatih nasional. Nah, minta mereka ya untuk melatih di Padepokan ini. Ya. Kalau saya perguruan saya itu Satria Muda Indonesia oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau saya punya ini, itu dulu di Kopassus ya. Perguruan kami itu di lingkungan Kopassus waktu itu, karena memang di bawah naungan militer. Bukan Satria Nusantara tapi Satria Muda Indonesia. Kalau beliau ini dari perguruannya Pak Aidin dari Perisai Diri. Kan yang menasional itu kan termasuk Tapak Suci, Perisai Diri, PSHT ya. Itu banyak yang Pagar Nusa kita di NU ya, Pagar Nusa. Itu semua adalah nama sasana. Tapi ketika dipertandingkan di tingkat nasional, mereka harus menggunakan jurus ini. Ya, namanya TGR. Saya kira itu saja masukan untuk saya bingung apa masukan. Ini bagus sekali ini. Jadi anak-anak memakai pakaian ini di samping santri itu kan, ini para kiai-kiai dulu kan semua punya bela diri Pak. Jangan nanti santri kita orang tonjok, nangkes aja enggak bisa gitu kan. Jadi santri kita orang tonjok ya tangkis, balas juga sedikit. Nah, gitu. Jangan hanya kena saya. Jadi refleks dia, orang pukul, orang tempeleng, maaf bos. Nah, jadi ada ininya. Baik, saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak. Kalau saya tuan rumah terakhir, yang lainnya tamu-tamu dulu Pak Rektor. Tapi memang menarik Pak, karena di sini sebetulnya adik saya itu memang kalau istilah orang Madura tukang jasa hesib Pak. Jadi semua hesib-hesib yang dari Kiai Sepuh di Banyuanyar itu ada di adik saya Pak. Adik saya Pak, mana itu? Kalau ini istilah orang Madura tukang serop Pak. Ngasih doa dan seterusnya. Ada ponaan saya Pak, ada ponaan ahli kotekaan. Ahli kotekaan dan senjata Pak. Itu ponaan saya Pak. Jadi nanti kolaborasinya di situ. Semua akan masuk ke sana. Saya juri Pak. Yang sakti itu yang mana kan begitu? Pasti jurinya yang tahu.
Monggo Pak, kalau ada masukan lagi terkait dengan ini, kami Pak Rektor, saya minta Pak Rektor sebentar aja, 3 menit atau 5 menit saja Pak Rektor dulu. Ayo Pak Edin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena pakai kacamata, mata saya agak perih gitu. Kalau bicara Pancasila sebenarnya seperti apa yang disampaikan tadi, saya kira Pak Ihsan sudah lebih banyak mengulas itu. Hanya kalau kita bicara filosofi Pancasila memang itu ada di, kalau kita bicara sejarahnya memang lebih banyak dari Jawa Timur. Ya, maka sayang kalau Jawa Timur khususnya yang berada di Padepokan ini tidak melahirkan atlet-atlet yang berprestasi baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat dunia. Saya tadi lagi buka-buka siaran langsung yang di SEA Games Thailand, ternyata saya pikir ini connect dengan layar sana atau gimana, ternyata itu lain. Ya, kalau bicara Pancasila memang saya juga perguruannya pusatnya di Jawa Timur, Pak Wafi. Presiden itu besar di Jawa Timur, kira juga teman-teman banyak tahu. Tapi memang gudang atlet, gudang Pancasila itu memang di Jawa Timur, gudang Jawa Timur. Apa yang disampaikan tadi, TGR, tunggal, ganda dan regu, itu memang intisari dari semua perguruan, aliran perguruan. Mau cari aliran gerakan dari aliran mana, ada di situ. Mau 1 gerak, 2 gerak, itu ada di situ semua. Jadi ada 100 gerakan inti di luar dari interval atau variasi gerakan. Dan di pertandingan hanya waktu 3 menit. Jadi dari 3 kategori seni tadi, itu hanya 3 menit durasi waktunya. Lebih bisa penalti dia, pengurangan nilai atau kurang. Jadi tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Kurangnya hanya 5 detik, lebih 5 detik. Setelah itu terjadi pengurangan nilai. Selain itu memang santri, saya ingin menyarankan bahwa santri itu mentalnya ada di Pancasila, Pak. Kalau ingin mencari kita melahirkan santri atau anak-anak kita yang bermental baja, memang dasarnya harus disilat. Mental tarungnya, mental bajanya untuk berjuang dari tidak ada menjadi ada, itu memang ada di Pancasila. Karena memang Pancasila itu bukan hanya soal bela diri, tetapi melatih rohaninya. Karena itu memang di Pancasila ada istilah ilmu kerohanian. Dan para sesepuh kita, para pelatih-pelatih kita, saya kira sudah tahu akan hal itu. Di dunia pendidikan, harapan saya memang Padepokan ini akan melahirkan anak-anak yang atau anak-anak masyarakat kita untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya, ini harapan saya memang. Apalagi memang tadi sudah bicara start dari soal digitalisasi dan sebagainya. Saya kira ini penting sekali. Jadi memang harapan saya kira 25 tahun ke depan sudah akan lahir tokoh-tokoh terkenal mulai dari sini. Dan tentunya basicnya harus dimulai dari sekarang. Penanaman nilai-nilai karakter, nilai-nilai etika, memang itu fondasi etika dan adab itu yang memang sangat kita kemiskinan hari ini. Miskin kita, anak-anak kita saat ini itu miskin akan etika, akan adab. Karena adab itu adalah kunci keberhasilan. Ya. Saya punya keyakinan yang besar apa yang disampaikan oleh pengelola Padepokan ini dengan program-program yang sangat berbeda atau dengan warna yang lain atau kolaborasi dari beberapa program yang ada dari luar kemudian diramu di sini sehingga melahirkan sebuah program baru. Dan saya kira 25 tahun ke depan akan lahir, Pak. Iya. Pemimpin-pemimpin Jawa Timur bahkan pemimpin nasional yang akan lahir dari
Padepokan Kiai Mudrikah. Ya. Tapi mohon tanya nih, ini makamnya beliau ada di mana, Pak? Ada di Kecamatan Galis, Pak. Oh, jauh dari sini ya? Iya. Dari sini sekitar 10 kilo. Iya. Tapi kalau ayah beliau, ayahanda ada di dekat sini, Pak. Ada di dekat sini. Ya, mungkin Ini ke Isma. dekat ya dari sini. Iya. Ya, mohon izin kami kalau bisa kami diantar untuk biasa ziarah ke makam beliau. Ya, terima kasih. Ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh iya. Ini Wah, dari Aceh ini mau kakek buyut. Supaya ada yang mewakili ibu-ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang mendirikan ya. Saya namanya tadi salah silap. Tadi saya pikir sahabat saya Pak Kholis. Saya sapa, rupanya kembarannya. Mohon maaf Ustadz Mukhlis. Jadi saya dengan Pak Kholis itu sahabat ketika kami lomba kepala madrasah berprestasi. Beliau juara 1 nasional dari kategori madrasah sanawiyah, kepala sanawiyah. Saya dari kategori kepala madrasah aliyah, alhamdulillah juara 1 nasional juga. Dan kami itu short course ke Korea Selatan, Bapak. Alhamdulillah beberapa kali event nasional kita bisa raih. Nah, satu hal yang ingin barangkali sekedar saran, Bapak, ya. Kalau bisa nanti ketika menerima santri putri atau siswa putri itu diberikan keterampilan life skill, kecakapan hidup. Contoh ya, dibentuk kelompok keputrian. Nah, saya menang tingkat nasional karena bawa itu entrepreneurship. Jadi madrasah itu harus menciptakan orang-orang siswa-siswa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dan mandiri setelah dia lulus. Kalau dia tidak melanjutkan ke PTN misalnya ke perguruan tinggi, ke jenjang berikutnya, tapi dia sudah mampu mandiri. Ya, jadi dikembangkan program misalnya tata busana untuk kelompok keputrian ini, untuk putra juga boleh. Nanti tata busana itu mulai dari kecil sampai Bapak punya usaha konveksi, lalu seluruh pakaian di Jawa Timur Bapak bisa jahit. Nah, dan bisa digunakan untuk membiayai operasional dari padepokan ini. Itu satu ya. Kemudian catering, tata boga misalnya, ini kelompok catering tata boga, jangan tanggung-tanggung Pak. Jadi itu ada penelusuran bakat dan minat anak. Tidak semua siswa programnya sama, tidak harus. Jadi jangan dipaksa semua kelompok keputrian itu ayo ikut tata busana, tidak begitu. Nah, dia punya bakat masing-masing dan itu dijaring Bapak ya, Ustadz dijaring. Jadi catering misalnya, tata boga, sampai Bapak punya usaha catering di sini yang besar misalnya ya. Jadi bisa menghidupi diri sendiri, dan santri yang telah tamat nanti dia akan mandiri. Jadi orang-orang yang mandiri tapi punya keimanan dan ketakwaan yang tinggi, harapan kita begitu. Jadi masukkan unsur pendidikan life skill atau kewirausahaan, karena itu satu tuntutan sebenarnya, apalagi di era persaingan yang luar biasa ini ya. Kita nggak bisa mengharapkan anak-anak harus jadi pegawai negeri misalnya atau apa kan, harus punya modal kuat, tapi mereka harus punya kreativitas. Nah, sesuai dengan bakat tadi, anak-anak yang robotik itu kan ke digital ya, mampu buat aplikasi kalau bisa ya, mampu menciptakan sesuatu secara digital yang dipakai dibeli orang begitu, bukan hanya sekedar belajar robotik saja. Nah, itu dijaring juga, tidak bisa untuk semua siswa program itu. Karena itu di Madrasah Mulok, kalau dulu yang saya pimpin, muatan lokal itu nggak sama Pak. Kelas di madrasah saya itu ada 18 kelas, 1000 siswa lebih. Saya kepala sekolahnya, Man 1 Aceh Tengah. Nah, setiap kelas itu muloknya beda-beda, muatan lokalnya, pelajaran tambahannya beda-beda, sesuai dengan bakat dan minat siswa itu sendiri. Jadi tambahan saya barangkali sekedar saran itu mohon dikembangkan, sehingga nanti siswa yang benar-benar menjadi alumni itu mampu mandiri, Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masukan yang luar biasa, terima kasih. Mudah-mudahan terpenuhi dan diijabah. Saya minta dari Pak Rektor dulu walaupun hanya 3 menit ya. .
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setelah saya baca nanti Bapak amin gitu ya. Setelah saya baca Bapak amin gitu ya. Jawabannya amin, amin. Kita mulai ya. Allahumma ubat-ubat sekaliwat pinaringan selamat. Allahumma ubat-ubat sekaliwat pinaringan selamat. Allahumma ubat-ubat sekaliwat pinaringan selamat. Amin. Ada sesuatu yang penting hari ini untuk saya sampaikan. Orang Madura sudah mulai kehilangan kemaduraannya. Penting hari ini, kita sering diskusi sama beliau, Bu. Jadi Mas Mukhlis, IAIN ke depan punya ekoriligrafi. Nah, enggak tahu kalau di MTSN punya edukoturism, itu juga bagian dari diskusi kita ya Ustadz ya. Dan saya sangat appreciate kepada beliau sehingga menjadi kepala sekolah berprestasi. Nah, kita bersama-sama menghadirkan 10.000 pohon untuk bisa ditanam di Pamekasan. Cuma kebetulan yang IAIN tidak berhasil. Nah, ke depan Pak Mukhlis punya tanggung jawab bagaimana IAIN itu ekoriligrafinya jalan. Makanya di sini harus begitu juga. Kita sedang membangun payung kehidupan gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini juga harus lebih seperti itu, Pak. Jadi ekoriligrafi kita tantang, mari kita cetuskan menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara IAIN dengan madrasah yang ada di sini atau padepokan yang ada di sini. Kembali kepada doa tadi. Nah, ini masukan yang sangat berharga barangkali adalah mudah-mudahan lembaga ini juga mencoba menggali, merawat, memelihara nilai-nilai khasanah kemaduraan. Nah, ini saya pikir penting untuk itu. Doa tadi wasilahnya beliau ini, Bu. Nah, yang kebetulan memang khasnya tidak mau pakai songkok. Namanya Syekh Kiai Masyhur Abadi. Jadi wasilahnya itu. Nah, enggak tahu nanti Pak Khalid akan melahirkan doa apa yang ada di sini sehingga ini menjadi khas. Jadi doa yang secara khas, secara transenden akan selalu bahasanya adalah mampu mengetuk langit. Mampu mengetuk langit. Nah, nggih, Pak. Itu Pak Mukhlis yang pertama. Yang kedua, jadi robotik itu melahirkan nilai-nilai kemaduraan supaya bisa tergali lebih terawat lagi gitu ya. Jadi oke lah internasionalisasi atau digitalisasi melangit, tapi yang intinya nilai-nilai yang ada di lokalitas ini juga terpelihara dengan baik juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ngaji kehidupan saya pikir tidak hanya cukup yang ada di lembaga ini. Kita juga menoleh beberapa masyarakat yang ada di depan kita. Nah, ketika lembaga ini berdaya, maka di samping mereka ini juga bagian dari tanggung jawab. Nah, Dr. Kiai Haji Ahmad Mukhlis, saya yakin itu. Hanya sebatas merefresh saja ya. Jadi 2 hal saja, nanti kita diskusi lagi di kampus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cendijo kelumun berdisi lain karena ini masih Ya, Tore. Ya, Tore. Berdisi lain. Sudah. Pak Tirjo ada? Enggak. Oh iya, Pak Mukhlis, mohon disambungkan. Kita baru dapat izin operasional PPG karena ada direktur GTK gitu ya. Direktur GTK yang akan datang atau dari Kemenak Provinsi yang mau memberikan beasiswa guru baik yang swasta utamanya, yang mau PPG ke IAIN, maka ini ada simbiosis mutualisme yang bisa kita lakukan bersama. Mohon maaf Pak Wafi, ini yang mungkin perlu dijawab, banyak guru-guru yang belum PPG nih.
pendidikan profesi guru, Guru madrasah. guru madrasah. Guru khususnya. madrasah yang belum PPG. Iya. Nah, ini saya sambungkan aja promosi IAIN. Terima kasih. Selamat datang Bapak Kepala Kemenak Kota Blitar, Masya Allah, mantan Kepala Kemenak Pamekasan. Langsung ke dalam aja ya. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Semulja Sirabu. Untuk pertanyaannya Pak Rektor, saya tidak punya wewenang menjawab, barangkali kawan-kawan dari Direktorat GTK mungkin nanti bisa jawab. Kebetulan saya sejak tahun 2020 sudah tidak ngurusi guru. Jadi mohon maaf, saya sudah dipindah mulai tahun 2020 ke seksi tenaga kependidikan, jadi tidak begitu paham. Tapi yang jelas sudah banyak yang lulus tapi belum didiklat, belum di PPG gitu ya. Saya tidak tahu Pak Kasubag TU juga kayaknya juga bukan bagian PPG kayaknya, hanya mencarikan uang. Oh monggo, ini langsung kayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menginjakan kaki ke Madura itu ingat waktu di pesantren. Pesantren itu ada yang ngajarin tuh tretan-tretan setejeh gitu. Cuman nggak tahu artinya apa. Terkait dengan PPG di Direktorat GTK Madrasah itu kita selalu mengalokasikan anggaran sebanyak 9.000 orang guru setiap tahunnya. Namun demikian antara yang belum tersertifikasi dengan kuota PPG itu selalu kurang. Jadi kita masih memiliki 50% guru yang belum tersertifikasi. Artinya ada kurang lebih 50% itu. Jadi setiap tahun kita cuma punya kuota 9.000. Jadi kebayang bisa butuh berapa puluh tahun untuk bisa menyelesaikan itu. Oleh karena itu kemarin kita sudah melakukan pendekatan dengan Bappenas dan DCA untuk meminta tambahan anggaran. Mereka pada dasarnya, pada prinsipnya menyetujui untuk tambahan anggaran, cuma problemnya Pak Rektor, mohon izin, ini terkait dengan kesiapan LPTK. Nah, penentuan LPTK dan kesiapannya ini menjadi kewenangan Direktorat PTKI. Yang kemarin kita minta tambahan kuota yang sekitar ada 1.500 dari LPTK di Direktorat PTKI ini tidak menyanggupinya. Alasannya karena keterbatasan dosen dan sebagainya. Dan kami juga sempat untuk meminta penambahan LPTK. Jadi opsi penambahan LPTK dari kampus-kampus yang baru. Misalnya dari kampus Universitas Pamekasan misalnya. Insyaallah amin. Jadi Win Madura. Oh ya, Win Madura ya, bukan Pamekasan ya. Mohon maaf. Ya, nah seperti itu. Tapi ini menjadi kewenangannya Direktorat PTKI. Jadi kami juga tidak punya kewenangan untuk penentuan LPTK ini. Insya Allah ke depan tambahan kuota itu akan terus bertambah dan juga opsi PPG mandiri oleh guru. Jadi untuk percepatan semua guru di madrasah itu sudah tersertifikasi semua, dengan harapannya semuanya juga akan menikmati tunjangan profesi guru. Jadi kesejahteraan guru sudah bisa terjamin dengan sertifikasi dan tunjangan profesi guru. Saya kira itu Pak yang bisa kami informasikan, dan memang terkait dengan guru ini tidak bisa berjalan sendiri, harus saling sinergi antar semua pihak, terutama kampus. Jadi kampus ini kalau misalnya bisa memberikan layanan prima untuk guru, kami sangat berterima kasih sekali, terutama untuk kesejahteraan guru, terutama yang ada di
Madura ini. Saya kira itu Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau bicara? Karena narasumbernya ada di sini nih masalahnya. Jadi agak cepat ini. Terakhir, kalau tidak ada, Ibu-ibu? Ada 1 menit masukan. Ya. Untuk silat tadi, saya lihat ada untuk yang ganda ya, ganda yang seni ganda, tadi memakai celurit, itu luar biasa. Karena dalam pertandingan standarisasi kita sampai di tingkat nasional, internasional itu minimal ganda menggunakan tiga senjata ya. Nah, 3 senjata. Saya lihat sudah ada celurit, tinggal nanti kearifan lokalnya karena Jawa Timur ini gudangnya atlet di sini. Nanti minta selain celurit itu ciri khas, kembali Pak Rektor katakan tadi ada ciri khas Madura. Nah ini saya lihat sudah ada celurit. Nanti ditanyakan lagi kepada orang-orang tua kita di sini, pendekar-pendekar di sini. Selain celurit apa senjata kita yang ini? Itu akan ditampilkan dalam penggunaan 3 senjata tadi. Kan biasanya ada pakai golok, ada toya, ada celurit, ada double stick. Kalau double stick mungkin bukan kita punya ini, tapi apa? Mungkin ada pakai tombak. Nah nanti ditanyakan aja pelatih-pelatih yang hebat ya. Tidak ya. Pisau ya, jadi 3 senjata digunakan. Ya, makasih. Sudah, nggak ada? Terakhir, yang namanya pendidikan baik silat, Al-Quran dan lain sebagainya, saya berharap ke kawan-kawan di Yayasan Padepokan Yai Madrika ini, saudara-saudara yang ada di sini maksud saya, untuk memperhatikan bahwa yang punya tanggung jawab mendidik anak itu adalah orang tua. Artinya semua pendidikan yang ada di sini harus melibatkan orang tuanya. Dalam artian frekuensinya harus sama. Jadi antara anak dan orang tua harus sama. Contoh misalnya anak yang belajar menghafal di sini, orang tuanya paling tidak harus diberi kurikulum tersendiri, sehingga frekuensi antara anak dan orang tua sama. Ketika anak pulang di rumah, kalau orang tuanya tidak paham kan juga tidak dimurojaah di rumah gitu. Artinya mendukung, saling mendukung. Begitu juga dengan silat. Artinya orang tua dan anak harus punya kurikulum yang sama tapi strateginya berbeda. Maksud saya karena yang berhak, yang punya tanggung jawab mendidik itu adalah orang tua. Insya Allah itu tambahan terakhir. Insya Allah kalau ada tambahan lagi nanti akan disampaikan lewat Pak Kholis, begitu juga kawan-kawan. Karena kebetulan yang dibawa ke sini ini narasumber. Lah narasumbernya gak ada, nanti gimana yang ada di hotel itu kasihan nanti. Untuk itu atas nama tuan rumah dan pimpinan rombongan mohon sementara yang rombongan dari front one untuk izin lebih dulu. Kemudian ada salam dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, ada udzur karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal, ada tugas dinas yang harus diselesaikan. Demikian sekali lagi atas nama ini masih ada ini, nanti biar terakhir di ini list terakhir teman. Ini saya posting ini foto saya di sini. Teman saya di Sulawesi tanya, apa arti mudrika? Saya langsung jawab, mudrika adalah salah satu kakek Nabi, ada di Barzanji. Satu kakek Nabi. Posisi terakhir atas nama pimpinan rombongan, apabila ada rombongan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi mulai tadi juga di Sumber Bungur tadi sama Pak Kholis, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan keluarga besar yayasan, keluarga saudara yang ada di Kembang Kuning ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau masih mau ziarah. Insyaallah nanti yang memungkinkan biar ke sana, karena sebagian kebetulan ini dan tim mau pulang duluan kayaknya. Oh, oke. Mohon izin terakhir minta foto kenang-kenangan.
Kak Rasid, ya Tore. Mau ditaruh di kalender, mau dijual Pak. Pak Rektor berkenan, kasih. Hol. Samsul.